Mustafa Helmi ini wartawan seniornya Tempo ya, kita nggak ragu buku ini ya. Dan penulisnya adalah aslinya ya, penulisnya ya dari Palestina langsung ya, Syekh Khalili kalau nggak salah ya. Dan Pak Mustafa dan masyarakat situ udah tahu itu ayam, jadi ayamnya juga nggak diganggu karena masyarakat Palestina hari itu aman, damai, tidak ada pencuri. Jadi ayam yang ada cincin emasnya pun nggak dicuri. Saking amannya negeri Palestina hari itu, tidak seperti hari ini ya. Nah, singkat cerita, ayam ini besar, tumbuh besar. Orang Palestina nggak mau wilayahnya direbut, lebih utamanya ada Palestinaan di Indonesia. Masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Yang ketiga, masjid yang dianjurkan untuk didatangi. Tadi benar juga kata-katanya, termasuk Isra, tempat Isra Mi'raj gitu ya. Kan bisa ya teman-teman, Allah itu langsung benar-benar. Jangan lupa setiap sholat kita 5 waktu atau sholat 2 atau sholat tahajud kita berdoa untuk saudara kita di sana ya. Kita pelajari lagi cerita-cerita Palestina dari buku yang nanti bisa kita beli dari Adara atau dari buku yang tadi Kak Agus bawa ya. Kita kenalkan dulu saya Palestina karena Palestina adalah kita. Insya Allah saya yakin Palestina akan merdeka, tapi kapannya itu tergantung donasi kita, doa kita, doing kita yang kita lakukan untuk Palestina dan kita rakyat Indonesia di Timur ya. Selamat berliterasi tentang Palestina, baik dari cerita rakyatnya atau cerita-cerita yang terjadi hari ini. Sudah kita tadi dengar semangat ini. Baik, ya bunda dikasih ke kakak-kakak sekalian. Mau memasukkan kegiatan ini di story IG-nya ataupun di medsosnya, boleh mengingat para sponsor kita pada hari ini, yaitu Sabanaku, Sabana Titik Plus, ada Relief dan juga Diskarpus Depok. Kita kasih dulu ya buat para sponsor kita pada siang hari ini. Oh iya ya. Sudah. Ya, yang jawabnya cuma 11 menit, cuma pelan banget. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Ada Kak Jun. Harusnya Kak Jun yang cerita. Siapa yang mau masuk surga? Alhamdulillah. Siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah sikat gigi? Siapa yang sudah makan siang? Belum. Hah? Ada yang masih nonton? Panglima sini, weekend nyanyi ya. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, penuhi Palestina. Wah, ini Panglima anak Andi. Lagi. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami. Wah, tepuk tangan dulu buat. Oke, teman-teman semua, siapa di sini yang cinta Palestina? Saya. Siapa yang cinta Al-Quran? Saya. Masuk surga karena Al-Quran? Saya. Yang cinta Al-Quran coba tetap angkat tangan kanannya. Tangan kanannya tinggi-tinggi. Hop. Konsentrasi. Digoyang-goyang dulu. Diputar-putar. Konsentrasi, tangannya sekarang taruh di kepala. Hop. Diangkat lagi. Digoyang-goyang, diputar-putar. Makin lama makin cepat, semua konsentrasi, pegang titik. Diangkat lagi. Goyang-goyang, diputar-putar. Makin lama makin cepat, semuanya konsentrasi, pegang ketek. Kasihan yang belum ada. Pintar. Jawabnya mana? Siapa yang mau jadi anak pintar? Anak soleh, anak hebat, anak ayam. Coba sebutkan, yang cinta Al-Quran pasti bisa jawab. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama surat dalam Al-Quran yang artinya nama binatang? Nah, misalnya surat apa? Al-Fil, betul sekali. Al-Fil artinya apa?
Gajah, betul. Apa? Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina, betul. Apa lagi? Hah? An-Nahl artinya apa? Betul. Apa lagi? Al-Ankabut artinya apa? Betul, laba-laba. Apa lagi? An-Naml, betul. Artinya apa? Semut. Terakhir surat apa ya? Hah? Surat apa? Al-Adiyat. Ada kuda perang. Al-Adiyat. Hari ini kami mau cerita tentang semut. Siapa yang pernah lihat semut? Semut binatang yang kecil apa besar? Siapa yang pernah lihat semut mencari makan? Kalau semut cari makan sendiri-sendiri apa gotong royong? Nih, ceritanya ada di dalam Al-Quran. Surat apa tadi semut? Surat An-Naml. Siapa yang cinta Al-Quran? Siapa yang mau masuk surga? Lomba duduk yang rapi. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran surat An-Naml. Dikisahkan ada seorang raja yang kaya raya. Dia punya harta banyak. Dia seorang nabi utusan Allah. Dia punya kendaraan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tahu nggak kendaraannya apa? Bukan kuda, bukan juga semut. Masa semut? Apakah itu? Betul, kendaraannya apa? Angin. Tapi gimana cara naik anginnya? Ada yang tahu nggak gimana cara naik angin? Kayak itu kali ya, kayak Aladin pakai karpet terbang kali ya. Jadi melayang-layang. Kalau malam-malam ada yang melayang-layang itu apa? Hantu. Jangan-jangan itu karpetnya Nabi Sulaiman. Nah teman-teman semua, Nabi Sulaiman itu hobinya apa? Jalan-jalan. Oh, siapa di sini yang suka jalan-jalan? Kamu sukanya jalan-jalan kemana? Iya ke Monas, ke Tajun. Kalau kamu kemana kalau jalan-jalannya sukanya kemana? Ke Bogor. Kamu sukanya jalan-jalan kemana? Hah? Depan kulkas. Banyak makanan, banyak minuman. Kamu suka jalan-jalan kemana, nak? Hah? Ke alun-alun, subhanallah. Masya Allah. Kamu suka jalan-jalan kemana? Ke perpus. Keren. Jalan-jalannya ke perpus. Kalau Nabi Sulaiman, teman-teman tahu gak jalan-jalannya ngapain? Jalan-jalannya itu dalam rangka berdakwah, mengajak orang untuk mencintai dan beriman kepada Allah. Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau disayang orang tua? Disayang guru? Disayang teman? Disayang embe? Gak ada yang tunjuk tangan. Teman-teman, Nabi Sulaiman itu kalau jalan-jalan suka bawa pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman itu banyak sekali. Bukan cuma manusia. Pasukan Nabi Sulaiman itu ada hewan dan binatang. Bahkan Nabi Sulaiman punya pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Apa? Bukan malaikat, tapi dari golongan jin. Ada yang pernah lihat jin? Pernah lihat jin? Kalau jin pernah lihat. Tapi kami pernah lihat penampakan jin. Beneran? Tiba-tiba kami melihat penampakan jin. Wah! Kaget. Tahu nggak yang kami lihat apa? Celana jin mau dicuci. Itu kan penampakan jin juga. Teman-teman, pasukan udah disiapin sama Nabi Sulaiman. Pasukan siap. Hormat. Tegap. Istirahat di tempat. Pengumuman, kata Nabi Sulaiman, kita akan pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Seluruh pasukan harus berada dalam satu barisan. Apakah semua pasukan siap? Siap. Siap, gerak. Maju, jalan. Tiba-tiba ketika pasukan itu sudah jalan nih teman-teman, mereka melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah itu ada semut-semut sedang mencari makan.
Siapa yang pernah lihat semut? Semut tuh kalau makan, cari makan sendiri-sendiri apa bersama-sama? Gotong royong ya? Iya. Semutnya itu lagi mencari makan. Tadi mau tanya lagi, semut binatang yang kecil apa besar? Semut bisa mendengar atau tidak? Bisa. Pasukan Nabi Sulaiman kan banyak. Semut-semut yang lagi mencari makan itu mendengar suara tentara Nabi Sulaiman. Mereka mulai ketakutan. Tolong! 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 Ada semut yang udah tua. Allah. Mereka ketakutan. Seandainya pasukan Nabi Sulaiman lewat lembah itu, mereka lagi cari makan, tiba-tiba mereka bisa terinjak. Ketakutan lagi, mereka teriak, tolong, tolong, belum, tolong. Tiba-tiba teman-teman, ada satu semut yang naik ke tempat yang paling tinggi. Dia teriak kepada semut-semut yang lain. Sepertinya dia rajanya semut atau dia pemimpinnya semut. Dia bilang gini, semut-semut, ayo segera masuk ke dalam sarang. Sebentar lagi tentara Nabi Sulaiman mau lewat. Kalau tidak nanti kalian bisa terinjak tanpa mereka sadar. Ayo masuk. Tadwi mau tanya, siapa yang pernah dengar siapa yang pernah dengar semut lagi teriak? Pernah dengar? Lo bisa dengar? Kalau ada semut teriak, kira-kira kita bisa dengar gak? Begitu juga pasukan Nabi Sulaiman. Kan semutnya udah teriak, tetap aja pasukan Nabi Sulaiman lewat. Semutnya tambah ketakutan. Untungnya teman-teman, di antara seluruh pasukan Nabi Sulaiman itu ternyata ada yang bisa mendengar teriakan semut itu. Siapakah dia? Nabi Sulaiman. Tadi punya pertanyaan, terutama buat yang cinta Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika mendengar teriakan semut itu? Hah? Berhenti? Salah. Kok digoreng semutnya? Emang semut bisa dimakan? Hah? Berbicara? Salah. Tersenyum. Coba teman-teman, siapa di sini yang punya Al-Quran di rumahnya? Nanti dibuka Al-Qurannya, ternyata setelah semut itu teriak, Nabi Sulaiman apa? Tersenyum dan tertawa. Setelah itu apa? Berhenti belum. Setelah itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, Kau telah berikan nikmat kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadikan aku sebagai hamba-hambamu, termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Siapa di sini yang pengen seperti Nabi Sulaiman, cinta kepada Allah? Siapa yang pengen seperti Nabi Sulaiman, kaya raya? Siapa yang pengen seperti Nabi Sulaiman yang sayang sama binatang? Nabi Sulaiman berdoa, tapi doanya aneh ya teman-teman. Kan dia udah kaya raya, tapi kenapa pengen jadi hamba yang bersyukur? Tahu nggak kenapa? Kan udah kaya, terus punya harta banyak, terus kok pengen jadi hamba yang bersyukur? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena di Al-Quran juga diceritakan raja-raja yang mereka kaya raya tapi sombong, nggak mau bersyukur. Bahkan ada raja nih di dalam Al-Quran yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Waduh, siapakah dia? Fir'aun. Udah kaya raya, sombong, terus nggak mau bersyukur, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa tadi namanya? Fir'aun. Sama Allah dihukum. Diapain Fir'aun? Hah? Tenggelam di lautan, belebok. Ada juga di zaman Nabi Musa orang kaya raya, hartanya banyak, bahkan saking banyaknya hartanya, kunci gudang hartanya dipikul sama orang-orang yang badannya besar. Dia sombong, dia bilang gini, aku kaya raya karena rajin bekerja, rajin belajar, bukan karena Allah. Waduh, siapakah dia teman-teman? Korun. Sama Allah dihukum juga karena sombong, gak pandai bersyukur. Diapain Korun? Dikirim gempa bumi, tenggelam seluruh hartanya, masuk ke dalam tanah. Jadi kalau ada orang lagi memacul, cangkul, nemu harta, disebutnya jangan-jangan punyanya Korun. Jangan-jangan masih punyanya Korun.
Ada lagi teman-teman, raja juga nih. Dia raja yang sombong, kaya raya, gak mau bersyukur. Bahkan dia menghukum seorang nabi yang mengajak dia untuk menyembah kepada Allah. Dihukumnya apa seorang nabi itu? Diikat, terus dilempar. Dilempar ke api yang menyala-nyala teman-teman. Siapakah dia? Nabi Ibrahim, bahkan dihukum sama raja ini saking sombongnya. Dan tahu teman-teman, raja ini mengaku dia adalah raja dari segala raja. Allah marah karena dia gak bersyukur, gak mau beriman kepada Allah. Akhirnya raja itu, ada yang tahu nama rajanya siapa? Raja Namrud. Diapain Raja Namrud sama Allah? Dikalahin sama nyamuk. Betul, dikalahin sama nyamuk. Nyamuknya cuma satu. Masuk ke dalam hidung. Terus nyamuknya tinggal di dalam kepalanya Raja Namrud. Setiap hari memakan otaknya Raja Namrud. Ih, serem. Kan sakit ya? Digaruk-garuk gak sembuh-sembuh. Akhirnya Raja Namrud bilang gini, pengawal, ya Tuan Raja, kepalaku sakit. Terus, tolong dipukul. Hah? Pakai apa Tuan Raja? Pakai sendal. Hah? Pakai sendal teman-teman. Tapi sendalnya jangan seperti yang sering kita lihat, sendal yang dari karet. Kalau dulu sendal dibuat dari apa? Dari kayu yang keras. Sama pengawalnya, Tuan Raja, ini sendalnya. Pukul kepalaku. Hah? Dipukul. Kurang kenceng. Hah? Tahu nggak teman-teman dipukulnya berapa lama? 400 tahun. 400 tahun kepalanya dipukul pakai sendal. Sampai-sampai nih teman-teman, tahu nggak kenapa 400 tahun? Karena selama 400 tahun sebelumnya Raja Namrud berlaku zolim, sehingga dihukum sama Allah di dunia duluan. Dipukul kepalanya pakai apa tadi? Sendal. 400 tahun sampai kepalanya benjol-benjol. Terus bilang sama pengawalnya, pengawal, ada apa Tuan Raja? Ini sendalnya udah tipis. Ganti. Pakai apa? Pakai pentungan besi. Teman-teman, akhirnya dipukul pakai pentungan besi. Kira-kira kepalanya pecah apa enggak? Pecah, matilah Raja Namrud. Kenapa? Udah jadi raja kaya raya tapi nggak bersyukur, bahkan sombong. Makanya Nabi Sulaiman nggak ingin seperti itu, ingin kaya raya tapi bersyukur. Dan semut-semut itu teman-teman akhirnya dipersilakan masuk oleh Nabi Sulaiman. Teman-teman tahu Nabi Sulaiman waktu itu pernah tinggal di mana? Iyalah di bumi. Masa di bulan? Nabi Sulaiman pernah tinggal di negeri Palestina. Seluruh penduduk negeri Palestina aman, damai, bahkan semut aja dilindungi sama Nabi Sulaiman. Siapa di sini yang kalau Nabi Sulaiman aja sayang sama binatang, bahkan semut disayang sama Nabi Sulaiman? Tadi mau tanya sama teman-teman di sini, siapa di sini yang punya binatang kesayangan di rumahnya? Ada. Masya Allah, kamu punya binatang apa? Kucing. Kucingnya punya nama nggak? Punya. Namanya siapa? Unyil. Punya namanya Unyil. Kalau kamu hamsternya namanya siapa? Oren. Kok aneh namanya Oren? Siapa lagi yang punya binatang kesayangan? Hah? Kamu punya binatang apa sayang? Hah? Kucing ya. Tadi ya sama ya? Kucingnya namanya. Oh, beda lagi. Adik kakak. Oh, kucingnya adik kakak. Masya Allah, adik kakak punya sama-sama kucing. Kucingnya adik kakak juga. Keren. Jadi iparan sama kucing. Siapa lagi yang punya binatang kesayangan? Punya binatang kesayangan apa kakak? Binatangnya dikasih makan enggak? Disayang enggak Kasih. binatangnya? Disayang. Dikasih minum enggak? Ya, dibuatin rumah enggak? Iya. Jadi teman-teman, Nabi Sulaiman karena dia beriman kepada Allah, dia menjadi raja di Palestina, aman semuanya. Dan kalian tahu yang terjadi sekarang, Palestina sedang apa? Dijajah oleh siapa? Oleh tentara Zionis Israel. Apakah mereka beriman kepada Allah? Kalau mereka beriman, pasti mereka tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan membunuh perempuan, tidak akan menghancurkan apa?
tidak akan melakukan itu kalau mereka beriman kepada Allah. Sekarang kami mau tanya, siapa di sini yang peduli dengan Palestina? Siapa yang mau membantu anak-anak di Palestina? Siapa yang mau membantu membangun lagi rumah sakit yang dihancurkan? Sekolah yang dihancurkan? Perpustakaan yang dihancurkan? Masjid yang dihancurkan? Siapa yang sudah siapkan uangnya? Keren. Coba kalian mau lihat uangnya, coba diangkat. Yang bawa uangnya, coba uangnya diangkat, coba. Udah dikasih. Oh, udah dikasih. Oh, udah di depan ya? Masya Allah. Baik teman-teman semua, siapa di sini yang mau disayang Allah? Jadi kenapa kita sekarang peduli dengan Palestina? Karena kita ingin nanti suatu saat Palestina dipimpin oleh orang yang seperti Nabi Sulaiman, beriman, sayang dengan semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk Adwi, teman-teman semua. Masya Allah, seru ceritanya, seru? Seru. Seru banget apa seru banget? Banget. Kalau seru banget, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Baik. Baik teman-teman. Baik, demikian cerita dari Kak Dwi. Mudah-mudahan, ada yang mau nanya? Terus? Oh, ada yang bertanya, kenapa sih tentara Zionis Israel begitu kejam sampai mereka harus menghancurkan sekolah-sekolah, bahkan sampai membunuh anak-anak ya? Tahu nggak teman-teman, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak ingin anak-anak itu nanti tumbuh menjadi besar dan akan melawan mereka. Tulis oleh Kak Helvi Tiana Rosa dan dibacakan pada momen penggalangan dukungan untuk Palestina. Ada Kak Rian nih. Anak-anak Gaza. Anak-anak Gaza, di mana mereka ditempa hingga setabah itu, lahir di tanah paling diberkahi dan ayah ibu yang suka menolong dan dirahmati. Tapi kini harus melawan para penjajah Zionis, zombie abad kini yang dahaga akan air mata dan tumpah darah mereka. Mereka bermain petak umpet dengan para teroris Zionis, diburu peluru, mortir, bom, dan fosfor putih. Kehilangan adalah keseharian anak Gaza. Setiap 10 menit seorang anak Gaza syahid ketika 25.000 ton bom atom meluluh letakkan Gaza di bulan Oktober. Kedinginan, terluka parah di antara reruntuhan tanpa air, listrik, dan makanan. Maka di atas timbunan nestapa, di antara sisa tubuh ayah ibu yang berdebu dan tak lagi utuh, mereka tuliskan nama di lengan sendiri agar ketika mati mereka dikenali. Omar menggali-gali reruntuhan bangunan dengan tangan kecilnya, berharap bisa menemukan keluarganya di sana, yakni melawan dengan menggenggam batu-batu sepanjang hari. Oh, bayi-bayi Gaza berkelimpangan, berdarah, merenggang nyawa. Aisyah, sang yatim piatu, membawa tas sekolah berisi potongan tubuh adiknya, berharap dapat
menguburnya dengan layak. Anak Gaza, di mana mereka ditempat hingga setabah itu? Seperih apapun hidup, mereka nyalakan sukma dengan Al-Quran, berpuasa tanpa tahu kapan sahur dan berbuka, bermain peran tentang kesyahidan. Anak-anak Gaza berkata, dari bibir mereka merekah bunga-bunga. Saat anak-anak Gaza menangis, dan kedua mata mereka berhamburan mutiara. Ayah kami telah syahid dan tersenyum di sana. Ibu kami sudah bahagia di sana. Anak Gaza tak pernah bisa pergi dari pikiran dan sanubari. Dari air mata kita, anak Gaza kini melesat berlari ke surga. Sementara itu para teroris Zionis terus bergentayangan meledakkan segala sambil mencari kemanusiaannya yang tercecer entah di mana, bersama dosa-dosa yang terus berkobar hingga mahsyar. Anak Gaza tersenyum di antara reruntuhan mimpi dan sejarah. Tersenyum sampai puing-puing kalbumu. Seharusnya kalian diam saat kami tidur, bukan saat kami dibantai. Kita terisak, terguncang, gamang, ditindas slogan keadilan palsu, hak asasi manusia semua ala Netanyahu, demokrasi basi di tengah pagelaran genosida paling raya. Lawan Israel, lawan Zionis, Palestina, Indonesia. Masya Allah. Puisi yang sangat indah sekali ya. Aduh, ini agak Masya Allah ya, luar biasa. Baik. Kanvas, ada Kak Yoga, ada Kak Dita, ada juga Kak Yu ya, ada Kak Susi, ya, ada Kak Naga juga, mana Kak Naga, ada Kak Jun. Nah, juga ada Kak Rian Hamzah. Masya Allah, kita tangan semua ya berteman-teman dari Muslim Storyteller. Baik, terima kasih. Apalagi tadi kan belum ada yang datang belakangan ya. Oke. Muslim Storyteller ya. Bagi ayah bunda yang juga nanti mungkin mau ikut berdonasi dengan uang santol, dimanfaatkan. Nah, Masya Allah. Baik. Kak Agus kemana ya? Oh iya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Oke. Ya, foto dulu. Sakit air. Jumlahnya Kak, dibacakan. Teman-teman yang hadir di sini tolong disaksikan jumlah donasi kita hari ini berjumlah 2.192.000. Masya Allah. Akan kita serahkan ke nanti Adara. Palestina melalui lembaga Adara Relief ya, baik. Dan juga teman-teman semua atas donasi yang diberikan, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina. Bukan soal jumlahnya ya, tetapi soal kontribusi yang kita berikan. Semoga ini nanti di hari akhir bisa menjadi penambah berat timbangan kita dan juga menjadi jawaban dari Allah ketika kita ditanya soal apa kontribusi kita terhadap saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Baik, ayah bunda, adik-adik sekalian, kakak-kakak
Ya, jazakumullah khair untuk semua yang sudah berpartisipasi di kegiatan literasi dan donasi Palestina ini. Mudah-mudahan sedikit amal dari kita, sedikit ikhtiar dari kita menjadi catatan baik ya nanti kelak di yaumil hisab. Baik, saya sebagai MC mewakili teman-teman dari Muslim Storyteller mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa. Terima kasih ayah bunda semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Nah, Kak Agus, coba apa maksud dan tujuan untuk diadakannya literasi donasi Palestina ini? Iya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Muslim Storyteller dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Depok. Kegiatan ini bertajuk literasi dan donasi untuk Palestina. Kita ingin mengajak anak-anak mengenal lebih dekat tentang literasi Palestina dan kemudian berdonasi. Di acara literasi tadi kita mengajak anak-anak mendengarkan cerita dari Kak Dwi, dari Muslim Storyteller, juga dari Adara, dan saya sendiri tadi berbicara tentang salah satu dongeng rakyat Palestina yang mungkin hari ini sudah tidak didengar lagi oleh anak-anak Palestina, karena hari ini anak-anak di Palestina yang mendengar adalah bom dan suara senjata. Program ini insya Allah akan berlanjut di tempat-tempat lain, bisa direplikasi oleh siapapun, dan kami terbuka kepada siapapun yang ingin bekerja sama dengan Muslim Storyteller, baik sekolah, lembaga, masjid, TP, dan seterusnya, untuk menggalang donasi dan menyadarkan anak kita tentang literasi Palestina yang merupakan sangat penting diketahui, karena di dalamnya di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, masjid kiblat pertamanya umat Islam. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.